Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3.5 chapter 81. Tabrakan dimulai. Ye Yinzu meletakkan dua gukin di atas lututnya dan memainkannya dengan kedua tangan. Di belakangnya, sosok Kaisar Ungu sedang menjulang. Suara piano kadang seperti gunung dan air mengalir, kadang seperti guntur musim semi yang meledak, kadang seperti tangisan dan keluh kesah. Ini adalah momen milik Ye Yinzu. Suara pianonya seperti genderang perang, yang terus meningkatkan momentum semua Raja Dewa. Suara pianonya juga menarik alam Dewa Kaisar Qin di kejauhan, menyebabkannya terbang lurus ke arah alam Dewa Douluo. 6 Raja Dewa bekerja sama. Saat ini, mereka hanya memiliki obsesi di hati mereka, dan semua ketegangan untuk sementara ditinggalkan, karena pada saat ini, yang terpenting adalah menyelesaikan momen bersejarah ini. 6 orang di alam Dewa Douluo, dipimpin oleh Tang San, juga berusaha sekuat tenaga. Tarikan 6 alam dewa akan memberikan beban besar pada 6 Raja Dewa termasuk Dewa Cahaya Chang Gongwei. Namun, ketika momen tabrakan tiba, yang menanggung beban terbesar adalah alam Dewa Douluo. Itu adalah tabrakan 6 alam dewa. Jika ada yang tidak bagus, keseluruhan permainan bisa hilang. Momen tumbukan adalah yang paling penting. Tang San berkonsentrasi untuk mengendalikan alam Dewa Douluo agar menyusut secara efektif. Semakin kecil volume setelah penyusutan, semakin besar kualitas alam dewa dan semakin kuat kemampuannya untuk menahan benturan. Kaisar Tianhen menghitung data yang sangat rinci untuknya. Dia harus mengendalikan alam Dewa Douluo dalam jarak itu sebelum tabrakan 6 alam dewa. Hanya dengan demikian tabrakan tersebut dapat berada dalam keadaan seimbang dan ledakan besar mencapai efek terbaik tidak akan merusak pusat 7 alam dewa. Untuk 6 alam dewa utama, hal tersulit adalah saat mereka pertama kali mulai bergerak, karena begitu mereka bergerak, seluruh formasi Dingshen ditarik. 6 alam dewa utama yang asli adalah 6 pilar formasi Dingshen. Sekarang mereka telah berubah, yang berarti semua pilar alam dewa telah berubah. Seluruh alam dewa mulai berguncang hebat. Dalam proses perubahan seperti itu, satu gerakan buruk akan menyebabkan bencana besar. Pusat alam dewa dari alam dewa ayam bintang kecepatan udara berbeda, ia sendiri berteknologi tinggi. Pada saat ini, data perhitungan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus terlintas di benak Kaisar Tianhen. 6 alam dewa utama memiliki warna yang berbeda, dan semuanya berakselerasi, lalu berakselerasi lagi, dan kemudian mulai berubah menjadi meteor, terbang menuju alam Dewa Douluo dengan momentum yang kuat. Di belakang mereka, di tengah cahaya yang terdistorsi, susunan konsentrasi mulai bergetar hebat karena perubahan pilar. Bersiaplah, formasi yang menenangkan akan segera hancur, teriak Kaisar Tianhen. Mendengar pengingatnya, semua Raja Dewa meningkatkan kesadaran mereka hingga ekstrim dalam sekejap, karena mereka semua tahu bahwa saat formasi penenang dipatahkan, semuanya tidak akan dapat diubah lagi. Tidak bisa gagal. Tang San menarik napas dalam-dalam, pedang Ashura muncul di belakang punggungnya, dan berteriak dengan suara yang dalam, telapak tangan ganda. Tang San dan 6 orang lainnya di lingkaran dalam secara bersamaan mengulurkan tangan mereka yang lain, dan menekan 12 tangan pada pusat dewa alam Dewa Douluo. Tiba-tiba, cahaya yang dipancarkan oleh pusat dewa itu sendiri menjadi lebih menyilaukan alam dewa mulai menyusut dengan kecepatan yang dipercepat. Lebih besar dari ini berbeda dengan saat dewa penghancur membuka alam dewa dan kemudian mengontraknya. Pada saat itu, hanya perisai luar yang dibentangkan. Butuh waktu bagi alam dewa untuk benar-benar tumbuh, jadi ketika berkontraksi, itu hanya menyusutkan perisainya dan tidak akan mempengaruhi alam dewa bagian dalam. Namun sekarang, kontraksi lebih lanjut setara dengan menghancurkan alam Dewa Douluo. Segala sesuatu yang awalnya dibentuk oleh kekuatan dewa di alam dewa akan terus diubah menjadi kekuatan dewa dengan proses penyusutan, sehingga meningkatkan kekuatan alam Dewa Douluo. Bas, terdengar dengungan. Dalam sekejap, ke-12 dewa merasakan perubahan. Tang San dan yang lainnya di lingkaran dalam baik-baik saja, tetapi mereka tiba-tiba merasakan kekuatan isap yang sangat besar dari dunia luar, kekuatan isap dari lubang hitam. Tapi 6 Raja Dewa besar di lingkaran luar hampir terkejut pada saat yang sama. Seteguk darah muncrat pada saat bersamaan. Pecahnya formasi Dingshen berdampak buruk pada mereka semua. Namun, pada saat inilah energi yang dihasilkan oleh pecahnya formasi Dingshen menjadi pendorong bagi 6 alam dewa. Lubang hitam telah mulai menelan kekuatan dewa dari 7 alam dewa lagi,
Tetapi itu tidak dapat menghentikan 6 alam dewa untuk bergegas menuju alam dewa Douluo seperti 6 aliran. Semua ini berada dalam perhitungan Kaisar Tianhen. Dalam perhitungan Tianhen, mereka hanya mengandalkan 6 Raja Dewa untuk menarik 6 alam dewa, dan kecepatannya tidak dapat memenuhi kebu dewa ledakan besar. Oleh karena itu, mereka tidak memutuskan sambungan dari formasi Dingshen sebelum ledakan besar terjadi, sehingga formasi Dingshen dapat melindungi mereka dan menyelesaikan tumbukan. Lakukan secara ekstrim, inilah gaya konsisten Tianhen. Oleh karena itu, dia juga menghitung energi yang dihasilkan ketika seluruh formasi Dingshen dipecah menjadi keseluruhan aksi. Energi yang dihasilkan pada saat formasi Dingshen meledak sangatlah besar. Bukan hanya energi dari 6 alam dewa utama mereka, tetapi juga energi yang tersisa dari beberapa alam dewa yang hancur. Setelah perhitungan mendetail dan penyesuaian sudut, dalam proses ditarik oleh 6 lengan para dewa, kekuatan ledakan susunan penenang bisa menjadi penambah, bukan perlawanan. Dengan meledaknya formasi Dingshen, meski semuanya terkena dampak, terluka, bahkan termakan banyak, ternyata perhitungan Tianhen benar ke arah. Tidak ada keraguan bahwa tabrakan akan berlangsung sengit. Poseidon, terserah kamu. Tianhen mengingatkan lagi. Yang dapat dilakukan oleh 6 Raja Dewa di lingkaran luar saat ini adalah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga hubungan dengan pusat alam dewa di mana mereka berada, dan pada saat yang sama memimpin alam dewa mereka untuk menyerang mapan arah. Tang San tidak berbicara, tetapi menarik napas dalam-dalam, dan ekspresi 6 orang di lingkaran dalam menjadi sangat serius. Dalam waktu singkat ini, dibandingkan dengan sebelumnya, alam dewa Douluo telah menyusut lebih dari sepertiga. Pada saat ini, hanya kurang dari 2/3 dari permukaan pelindung asli alam dewa Douluo yang tersisa warna. Ayolah, sukses atau gagalnya tergantung ini. 6 alam dewa semakin dekat dengan alam dewa Douluo. Sebelum bertabrakan, depresi telah muncul di permukaan alam dewa Douluo, yang disebabkan oleh kekuatan dewa yang menakutkan. Alam dewa Douluo berada di bawah tekanan luar biasa dari 6 alam dewa utama, dan pusat alam dewa mulai sedikit bergetar, yang merupakan prediksi bencana yang akan datang. Namun, saat ini, mereka harus menanggung bencana ini. Mata Tang San bersinar terang, siap. 6 orang di lingkaran dalam menegakkan punggung mereka, dan napas semua orang menjadi lebih berat. Solen 3.5 Chapter 82. Ledakan besar. Momen tabrakan akan menjadi momen ketika 6 orang di lingkaran dalam berada di bawah tekanan terbesar. Pertama, mereka harus memastikan bahwa fase sentral alam dewa di alam dewa pertarungan tidak akan meledak dalam tabrakan besar itu, dan kemudian mereka harus menggunakan ledakan besar untuk memaksa keluar dari lubang hitam. Proses ini akan sangat berbahaya. Yang akan datang, semakin dekat. Ada ketakutan dan kegembiraan di hati mereka, karena apakah mereka bisa mendapatkan kembali nyawanya bergantung pada tabrakan ini. Tabrakan akhirnya tiba. 6 alam dewa bertabrakan dengan alam dewa Douluo dari arah yang berbeda pada saat yang bersamaan. Ledakan. Raungan besar terdengar dalam sekejap. Di dalam lubang hitam, baik cahaya maupun suara tidak dapat disalurkan keluar. Namun, pada saat tabrakan, mata kedua belas dewa menjadi kosong. Tabrakan yang mengerikan itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai menghancurkan bumi. Kedua belas dewa mencoba yang terbaik untuk mengekspor kekuatan dewa mereka tanpa syarat apapun. Jika pusat salah satu dewa rusak, itu berarti kehancuran seluruh dewa. Ledakan besar yang mengerikan itu sepertinya berlangsung selama 1 abad, dan sepertinya hanya sesaat. Ketika Tang San akhirnya sadar kembali, dia melihat ruang kosong di depannya, dan segala sesuatu di sekitarnya sepertinya telah hancur oleh tabrakan sebelumnya. Seluruh tubuhnya kesakitan, dan kekuatan sucinya dikonsumsi dengan cepat. Tang San menggigit ujung lidahnya dengan tajam untuk membangunkan dirinya. Pada saat yang sama, dia menggunakan kesadarannya untuk mencari-cari dan memanggil Raja Dewa lainnya. Dia melihat dengan wikwikama, dan terkejut menemukan bahwa sekelilingnya masih kosong, hanya dengan cahaya putih, tetapi tangannya masih terasa sendewa, dan masih terasa seperti menekan pusat alam dewa. Dia tidak bisa melihat Raja Dewa lainnya, tapi kesadarannya hampir tidak bisa merasakan aura mereka. Bangun, teriak Tang San, sambil melepaskan kekuatan sucinya tanpa syarat. Pada saat ini, dia tidak dapat mempedulikan apapun lagi, karena sekali dia gagal, itu akan menjadi kehancuran total. Bas kesadaran spiritual menjadi jelas, dan sosok emas muncul secara diagonal di belakangnya. Dia segera menyadarinya, dan kemudian dia merasakan aura atribut cahaya yang kuat menggemakan pedang Ashura miliknya.
Kekuatan busur panjang Dewa Raja Cahaya. Ya, dia masih di sini, dia sudah bangun. Kesadaran kedua Raja Dewa bergema satu sama lain, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi jelas. Tanpa ragu-ragu, Tang San mengayunkan sulur kaisar perak biru dan melingkarkannya di pinggang Chang Gongwei. Segera setelah itu, di sebelah Tang San, kesadaran spiritual lain menjadi jelas, dan secara aktif terhubung dengan kesadaran spiritualnya dan Chang Gongwei, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi lebih jelas. Tang San akhirnya bisa melihat pusat alam dewa di depannya, dan orang ketiga yang terbangun adalah menantu laki-lakinya yang baik, Huo Yuhao, Dewa Emosi. Huo Yuhao menutup matanya, hanya mata vertikal di dahinya yang terbuka, dan kesadarannya dilepaskan dengan gila-gilaan, mengandalkan miliknya. Berbagi kesadaran spiritual membuat segala sesuatu di sekitar Anda menjadi lebih jelas. Baru sekarang Tang San dapat melihat dengan jelas bahwa ada dunia putih di sekelilingnya, yang tidak diragukan lagi merupakan energi ledakan mengerikan yang dihasilkan setelah tabrakan. Bahkan lubang hitam pun tidak dapat menelan semua energi ini dalam waktu singkat. Sebagian besar Raja Dewa di sekitarnya masih dalam kondisi pencerahan. Yang membuat Tang San bahagia adalah ke-12 dewa hadir dan tidak ada yang tewas dalam ledakan besar itu. Aura semua Raja Dewa sedikit lemah, dan kebanyakan dari mereka tidak sadarkan diri. Untungnya, dengan bantuan mereka bertiga yang bangun lebih dulu, yang lain bangun satu persatu. Gambarkan pusat alam dewamu di sini. Tang San mengirimkan pikirannya. Pada saat ini, ke-12 dewa mengeluarkan darah dari lubangnya. Pada saat ini, peran artefak super dapat dilihat. Bagi Raja Dewa dengan artefak super, situasinya jelas lebih baik. Pada saat ini, hanya pusat kedewaan redup dari alam dewa dulu yang tersisa di depan 6 orang di lingkaran dalam. Pusat kedewaan dari 6 alam kedewaan utama lainnya tidak dapat dilihat untuk saat ini. Raja para dewa memberiku pedang cahaya, yang bersinar terang di langit. Pedang cahaya suci yang telah lama tertunduk akhirnya bersinar kembali. Ke-6 Raja Dewa di lingkaran luar semuanya tampak cemas. Mereka akhirnya berhasil melewati kesulitan pertama. Setidaknya setelah tabrakan besar dan ledakan besar, ke-12 dewa mereka masih ada, dan pusat alam dewa dari alam dewa dulu, yang merupakan intinya, juga masih ada. Selanjutnya, dan yang paling penting, 6 alam dewa lainnya akan menarik alam dewa masing-masing, karena satu gerakan buruk dapat menyebabkan kehancuran total. Keluarga dan teman-teman mereka semuanya berada di pusat alam kedewaan masing-masing. 6 Raja Dewa besar tidak repot-repot memeriksa situasi mereka sendiri, dan melepaskan kekuatan dewa mereka pada saat yang sama, dan mulai menarik lingkaran dalam pusat dunia dewa masing-masing. Tang San dan 6 orang lainnya juga tidak menganggur, dan buru-buru menuangkan sisa kekuatan dewa ke pusat dunia dewa, dan pertempuran pusat alam dewa Luo dengan kuat berada pada intinya. Tang San terkejut saat mengetahui bahwa ada banyak energi murni yang beredar di dunia putih besar di sekitarnya. Bahkan di tingkat pusat alam dewa, energi itu tidak dapat diserap secara langsung, tetapi dapat disimpan. Kekacauan dimulai. Inilah kekuatan kekacauan. Tang San sebelumnya pernah mendengar Tian Hen menjelaskan situasi yang mungkin terjadi setelah tabrakan, yang terpenting adalah munculnya kekuatan kekacauan. Kekuatan kekacauan adalah energi paling murni yang muncul pada saat penciptaan, dan juga merupakan satu-satunya energi yang tidak dapat ditelan oleh lubang hitam. Oleh karena itu, Tian Hen secara khusus memberitahu Tang San bahwa jika kekuatan kekacauan muncul, mereka harus mengumpulkannya dengan segala cara. Ini akan sangat membantu mereka dalam membangun kembali alam dewa di masa depan. Menemukan kekuatan kekacauan saat ini, Tang San secara alami bergabung dengan 5 Raja Dewa lainnya tanpa ragu-ragu untuk memimpin kekuatan murni ini ke pusat alam dewa. Di saat yang sama, mereka juga mencari peluang untuk keluar dari lubang hitam. Saat ini, status setiap orang adalah sangat buruk sehingga Anda tidak dapat sepenuhnya mendeteksi situasi eksternal, dan Anda tidak dapat melakukan apapun sama sekali. Anda harus beradaptasi dengan situasi di depan Anda terlebih dahulu. Pada saat ini, cahaya keemasan redup jatuh dari langit. Ketika cahaya keemasan muncul, bahkan busur panjang Wei, yang selalu tenang, mau tidak mau bersorak. Dia melambaikan ciptaan suci yang terang di tangannya, dan cahaya keemasan muncul satu demi satu, berubah menjadi cahaya, dengan paksa menjerat emas redup itu. Cahaya, dan menghubungkannya dengan alam Dewa Douluo. Berdengung. Solen 3.5 Chapter 83. Kembalinya pusat alam dewa. Kedua pusat dunia dewa itu berdekatan satu sama lain, dan Tang San tiba-tiba merasakan kecocokan yang aneh antara dirinya dan Chang Gongwei.
Namun, Chang Gongwei memuntahkan seteguk besar darah, dan seluruh tubuhnya menjadi sedikit lebih lemah. 7 alam dewa hancur secara bersamaan dalam tabrakan tersebut, dan masing-masing Raja Dewa harus menanggung serangan balasan yang disebabkan oleh hancurnya alam dewa miliknya sendiri, karena mereka semualah yang mengendalikan pusat alam dewa. Adapun alam dewa Douluo, meskipun itu adalah pihak yang bertabrakan, bagaimanapun juga, 6 orang berbagi tekanan, jadi situasinya relatif lebih baik. Raja Dewa dari 6 alam dewa lainnya semuanya berada di bawah tekanan sendirian, dan dengan gangguan menarik pusat alam dewa mereka sendiri, mereka secara alami rusak parah. Melihat Chang Gongwei seperti ini, Tang San tidak berani menunda, dan dengan cepat membuang tanaman merambat kaisar perak biru, membungkus semua orang di sekitarnya dengan erat di sekeliling tubuhnya, dan kemudian dengan gugup melihat kelima dewa lainnya di lingkaran luar raja. Pada saat ini, situasi mereka berbeda, tetapi mereka semua mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan kekuatan suci mereka. Di antara mereka, Tianhen berada dalam kondisi terburuk. Armor iblis di tubuhnya hampir setengah rusak, wajahnya sepucat kertas, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat dalam proses mengaktifkan kekuatan sucinya. Tang San hanya ingin pergi dan membantunya, tetapi dia mendengar Tianhen berteriak dengan keras, "Jangan datang ke sini. Lingkaran dalammu sudah siap dan kumpulkan kekuatanmu. Kami membutuhkan lebih banyak kekuatan suci untuk segera keluar, terserah padamu." Tang San tahu bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran, dan pada saat ini, tidak ada ruang untuk berpikir berlebihan. Semua orang juga memahami bahwa menurut rencana awal, kemungkinan besar dunia dewa akan dihancurkan. Dan hanya sedikit saja yang bisa dipisahkan. Salah satu alasan mengapa Tang San harus berjuang untuk mendominasi dengan seluruh kekuatannya adalah karena dia mengkhawatirkan hal ini. Karena alam dewa Douluo terlalu kuat, kemungkinan besar akan tersingkir oleh alam dewa lain karena dapat merampas hak hidup orang lain. Tetapi setelah perang para dewa berakhir, dan setelah mendengar rencana Rincin Kaisar Tianhen, dia menyadari bahwa dia terlalu khawatir. Saat ini, siapapun yang lebih kuat kemungkinan besar akan bertahan. Pada saat ini, seberkas cahaya cian jatuh dari langit, dan kristal belah ketupat cian besar langsung menempel di sisi lain alam dewa Douluo. Lampu hijau masih menyala dan awan berkabut. Ini adalah pusat dunia dewa dari alam dewa abadi soliter. Bahkan pada saat ini, Kaisar Abadi Hailong yang berwajah pucat mau tidak mau menunjukkan ekspresi bangga, mengangkat gada emas dan berkata, "Akulah satu-satunya yang abadi di surga dan di bumi." Pusat alam dewa kedua datang. Anehnya, situasi Hailong jelas lebih baik daripada Long Gongwei. Dia melirik Raja Dewa di sekitarnya, dan dalam sekejap, dia datang ke belakang Tianhen, menekankan tangannya ke punggung Tianhen, dan menggunakan kekuatan sucinya tanpa syarat ke dalam tubuh Ren Tianhen. Seluruh tubuh Tianhen terkejut pada awalnya, dan kemudian ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Dia memegang pedang iblis erat-erat dengan kedua tangannya dan perlahan menariknya ke depannya, dan retakan perak muncul di depannya. Kondisi kedua Raja Dewa tidak bagus, tetapi tangan Tianhen yang memegang pedang iblis sangat stabil. Karena ini menyangkut keluarganya dan seluruh kecepatan udara. Kehidupan dan kematian Starhen God Realm dipertaruhkan. Akhirnya, ada kilatan cahaya perak, dan bola cahaya perak persegi keluar dari celah dan terbang ke pusat alam dewa Douluo. Tianhen dan Hailong roboh hampir pada saat yang bersamaan, mengandalkan tarikan tanaman merambat kaisar perak biru untuk melayang. Tianhen berbalik dan memeluk Hailong, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah dan menyemprotkannya ke wajah Hailong. Hailong tidak bisa menahan tawa dan memarahi, "Inikah caramu membalasku?" Saat ini, Tianhen benar-benar tidak bisa berkata-kata. Apa yang ingin dia katakan, darah muncrat ketika dia membuka mulutnya. Dia hanya bisa menyentuh bahu Hailong dengan kepalanya 3 kali untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, statusnya sendiri. Pada saat yang sama, seberkas cahaya lain muncul, musik peri berdengung, dan pusat alam dewa Kaisar Qin tiba. Di tengah alam dewa, cahaya ungu bersirkulasi. Pada saat Ye Yinzu lumpuh, senyuman muncul di wajahnya. Nasib yang sama. Meskipun dia tidak memiliki artefak super, hubungan antara Kaisar Ungu di pusat alam dewa dan dia terlalu dekat. Dengan kerja sama Kaisar Ungu, dia akhirnya membawa pusat alam dewa. Saat ini, hanya pusat alam dewa gila dan alam dewa kematian yang baik hati yang tersisa. Situasi dewa gila Lei Xiang dan dewa kematian Buddha relatif stabil, lagi pula keduanya memiliki artefak super. Pusat alam dewa yang telah tiba menyerap kekuatan kekacauan di sekitar mereka.
Alam Dewa Douluo melahap yang tercepat dan menyerap paling banyak. Pada saat ini, Tang San merasakan situasi di dunia luar, dan dengan pulihnya kesadaran spiritualnya, dia menemukan bahwa mereka masih berada di dalam lubang hitam, dan lubang hitam tersebut memang tidak mampu menelan kekuatan kekacauan. Kekuatan kekacauan adalah kekuatan penciptaan, kekuatan paling orisinal dan murni di alam semesta. Dalam lingkup kekuatan kekacauan, mereka tidak perlu khawatir akan ditelan lubang hitam. Namun, ada beberapa masalah. Karena tidak ada energi lain di dalam lubang hitam kecuali kekuatan chaos, dan kekuatan chaos membutuhkan bantuan material lain untuk diubah menjadi berbagai energi, sehingga harus pergi dari sini. Tapi Tang San masih belum tahu persis bagaimana cara pergi dari sini. Ini pertama kalinya Raja Dewa lainnya menghadapi situasi seperti itu. Dengan kilatan cahaya merah, pusat alam dewa dari alam dewa gila akhirnya muncul di udara. Lei Xiang menghela nafas panjang, dan 12 sayap berwarna merah darah di punggungnya langsung memudar dan berubah menjadi hitam. Sudah ada 5 pusat kedewaan di 6 alam kedewaan utama, yang tentunya memuaskan dan mengejutkan. Pada saat ini, Tianhen akhirnya mendapatkan kembali nafasnya, dan setelah berterima kasih kepada Hailong di sampingnya, dia berkata kepada Tang San, dengan kekuatan kekacauan untuk melindungi kita, pada dasarnya kita telah berhasil. Hebat. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membuka menaiki sebuah lorong. Jalan menuju dunia luar akan membawa kita dan pusat alam dewa. Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu bagaimana cara membuka sebuah lorong. Tianhen berkata, kita hanya perlu membuat ledakan dalam jangkauan kekuatan kekacauan, dan membiarkannya berinteraksi dengan bagian luar lubang hitam. Ketika energi beresonansi, saluran secara alami akan terbentuk, dan energi eksternal dapat membawa kita keluar. Begitu mereka mendengar kata, ledakan, ekspresi semua Raja Dewa berubah, dan Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya, apakah akan ada ledakan lagi? Tianhen berkata, jangan khawatir, kekuatan ledakannya tidak perlu sekuat sebelumnya. Selama kita masing-masing melepaskan kekuatan suci kita dan menyerang pada satu titik, intensitas resonansinya seharusnya cukup. Tapi tanpa penundaan lebih lanjut, kita harus memulainya secepat mungkin. Tang San bertanya lagi, bukankah kamu mengatakan bahwa dalam jangkauan kekuatan kekacauan, kita tidak perlu khawatir akan ditelan oleh lubang hitam? Tianhen tersenyum pahit dan berkata, tapi lihat kami, pusat alam dewa. Bahkan jika kami tidak mendesak mereka, mereka akan dengan rakus menyerap kekuatan kekacauan. Kekuatan kekacauan terbatas. Setelah diserap, itu akan menjadi pusat energi alam dewa. Tetapi tanpa kekuatan kekacauan, kita tidak dapat beresonansi dengan energi dunia luar. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan resonansinya sebelum mereka menyerap kekuatan kekacauan warna putih di sekitar kita menjadi lebih terang. Setelah diingatkan oleh Tianhen, Tang San menyadari bahwa dunia luar bukan lagi dunia putih bersih sebelumnya. Lalu kapan kita mulai? Tang San bertanya. Solen 3.5 chapter 84. Bantu dia. Tianhen berkata dengan sungguh-sungguh, semakin cepat, semakin baik. Karena kami tidak dapat memastikan bahwa satu serangan dapat membuka saluran. Tapi, Tang San memandang dewa kematian bodah yang masih mencoba menghubungi pusat alam dewa miliknya. Mata Raja Dewa lainnya juga tertuju pada Ahdai saat ini. Setelah sebuah bagian dibuka, dan pusat alam dewa kematian yang baik hati belum tiba, itu berarti bodah dapat bertahan, tetapi pusat alam dewanya tidak akan ada lagi, dan istrinya. Tinggalkan aku sendiri, ayo mulai. Saat ini, wajah Ahdai sangat pucat, tapi dia masih berusaha sekuat tenaga untuk menarik pusat alam dewa. Dalam hal kultivasi, dia lebih tinggi dari Kaisar Qin Ye Yinzu dan Kaisar Surgawi Tianhen. Namun, alam dewa kematian yang baik hati tempat dia berada bukanlah alam dewa yang sangat kuat, dan hanya ada 2 orang di alam dewa. Dia dan Xuan Yue. Meskipun Xuan Yue juga seorang dewa, budidayanya jauh di belakang Ahdai. Dia adalah satu-satunya yang bekerja sama dengan Ahdai di pusat alam dewa. Menjadi sangat sulit untuk membawa pusat alam dewa setelah ledakan besar. Sekarang dan bahkan tidak bisa lagi merasakan lokasi spesifik dari pusat alam kedewaan di alam kedewaannya sendiri. Saat ini, pikirannya kosong. Melarikan diri dari lubang hitam. Tanpa Xuan Yue, apa gunanya melarikan diri dari lubang hitam? Mencari orang tua. Tanpa Xuan Yue, dia benar-benar tidak punya tenaga untuk menemukannya. Dahulu kala, dia hanyalah seorang pencuri di kota kecil yang dingin yang terlahir dengan keterbelakangan mental, sedangkan Xuan Yue adalah cucu seorang paus dengan status bangsawan. Tapi dia tidak pernah membencinya,
dan membentuk kelompok tentara bayaran bersamanya untuk menjelajahi dunia. Dwi pernah merasa rendah diri karena asal-usulnya. Meskipun dia adalah putra dewa, dia telah kehilangan ingatannya setelah jatuh ke dunia fana, dan dia hanya tahu bahwa dia memiliki asal-usul yang sederhana. Xuan Yue lah yang terus menariknya ke sisinya dan tidak membiarkannya pergi. Akhirnya, mereka bisa bersatu dan menikah. Dapat dikatakan bahwa ia mampu berada di tempatnya saat ini, hidup hingga saat ini, dan tetap memiliki kehangatan di hatinya setelah melalui kesulitan, semua karena kehadirannya. Tanpa dia, dunianya akan berubah menjadi abu-abu seperti pedang Pluto, dan baginya, dunia seperti itu tidak akan ada artinya. Oleh karena itu, dia tidak bisa hidup tanpanya. Dia lebih suka tinggal di sini untuk menemani Xuan Yue daripada pergi bersama Raja Dewa lainnya untuk menciptakan dunia baru bersama. Saat ini, bagi Ahdai, harapan sudah sangat tipis. Dia hanya bisa merasakan bahwa pusat alam sucinya masih ada, tapi dia tidak bisa menghubunginya. Pedang Pluto pandai membunuh, tetapi dalam hal perlindungan, itu jauh lebih rendah daripada armor Dewa Gila, pedang cahaya suci, dan gada emas. Oleh karena itu, lukanya sangat serius saat ini, dia masih belum bisa menggunakan kesadaran dewa dan kekuatan dewa miliknya. Dia merasa sangat tertekan dan takut, dan keputusasaan mengikis hatinya sedikit demi sedikit. Bantu dia. Pada saat ini, Ahdai mendengar suara yang sangat tegas, dan kemudian dia merasakan tanaman merambat kaisar perak biru yang melingkari pinggangnya menegang, dan gelombang kekuatan suci disuntikkan ke dalamnya. Di dalam dirinya, kekuatan suci itu melengkapi Sheng Sheng Jue miliknya, dan itu jelas merupakan jenis kekuatan suci yang sama. Dia tanpa sadar mendongak dan melihat tatapan tegas Tang San. Xiao Lu sedang sakit parah, dan Tang San paling memahami rasa sakit yang dirasakan istrinya ketika sesuatu terjadi, jadi dia membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Dan saat dia menyuntikkan kekuatan suci ke dalam Ahdai melalui tanaman merambat kaisar perak biru, beberapa aliran kekuatan suci mengalir masuk dan mengalir ke tubuh Ahdai dalam sekejap. Beberapa dari kekuatan dewa ini lembut dan beberapa kuat, tetapi atribut aslinya dihilangkan sebanyak mungkin, dan hanya bagian paling murni yang diberikan kepada Adam, sehingga dia dapat menggunakan kekuatan dewa ini dengan baik. Kamu, mata Duan langsung menjadi basah. Menambahkan lapisan gula pada kue itu mudah, tetapi sulit memberikan bantuan saat waktunya tiba. Ketika dia hampir putus asa, semua Raja Dewa memilih untuk membantunya tanpa ragu-ragu. Persahabatan seperti ini sulit digambarkan dengan kata-kata. Tianhen telah menjelaskannya dengan sangat jelas sebelumnya, setiap detik penundaan, peluang mereka untuk berhasil keluar dari sini akan semakin kecil. Raja Dewa ini datang membantunya dengan risiko mereka tidak bisa pergi. Kekuatan suci para Raja Dewa mengalir ke dalam tubuh Ahdai, dan mereka secara alami merasakan kekuatan suci satu sama lain. Chang Gongwei memandang Tang San. Kekuatan suci Chang Gongwei adalah yang kedua memasuki tubuh Ahdai. Ekspresi Raja Dewa lainnya juga terlihat sangat santai, dan tidak ada yang melakukan ini dengan enggan. Jidong memandang api di sampingnya dengan penuh kasih sayang, dan dia memahami suasana hati Ahdai saat ini. Dia tidak perlu mendiskusikannya dengan Lai Yan sama sekali, pasangan itu mentransmisikan kekuatan dewa dalam pemahaman yang diam-diam. Zhou Weiqing tersenyum di seluruh wajahnya. Meskipun dia belum mengalami naik turunnya cinta antara Jidong dan Lai Yan, dia juga memiliki kekasih. Ketika dia menempatkan dirinya pada posisinya, dia tahu betapa menyakitkannya Ahdai. Saat ini, semua orang bersatu dan yang mereka inginkan hanyalah, "Saya punya ide, ayo pergi bersama." Saat mereka menyuntikkan kekuatan suci mereka ke dalam tubuh Dam, dan saat mereka merasakan kekuatan suci satu sama lain, hati mereka akhirnya terhubung. Mereka mempunyai kepribadian yang berbeda-beda, ada yang lembut, ada yang kuat, ada yang sombong, ada yang acuh tak acuh, ada yang bersemangat seperti api, dan ada yang licik seperti rubah, tetapi mereka memiliki satu kesamaan, mereka semua bersemangat dan tulus. Orang yang baik hati. Pada saat ini, mereka akhirnya menjadi satu, terlepas dari satu sama lain. Pada saat ini, kesadaran spiritual yang kuat mengalir ke dalam lautan kesadaran spiritual Ahdai. Ahdai merasa segar, dan persepsi seluruh pribadinya meningkat seiring dengan peningkatan tajam dalam kekuatan dewa dunia berada. Posisinya, peningkatan kekuatan dewa yang tiba-tiba menyelimuti pusat alam dewa seperti jaring besar. Mata Adam berkaca-kaca, dan pandangannya kabur. Dia hanya bisa melihat samar-samar cahaya yang ditariknya dari kejauhan. Duan tersedak dan berkata, terima kasih semuanya." Bang!
Pusat alam dewa kematian yang baik hati, dengan warna abu-abu. Aliran udara hitam jatuh dan menempel di pusat alam dewa Douluo. Pada titik ini, pusat alam dewa dari 6 alam dewa utama akhirnya menyelesaikan hubungannya dengan pusat alam dewa dari alam dewa Douluo. Mulailah menyerang. Tang San berteriak, dan kemudian pedang Ashura di belakangnya tiba-tiba terbang. Tubuh pedang itu bersinar dengan cahaya, dan seluruh proses kondensasi selesai hampir dalam sekejap diringkas menjadi kekacauan.